Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Selamat tahun baru 2023. Jemaat Efrata, Jemaat Hermon, kita bersyukur setiap hari, ribuan hari, sampai hari ini Tuhan selalu menyertai kita. Mari terus minta pimpinan Tuhan dalam hari-hari yang akan kita jalani di tahun yang baru ini, supaya kita tetap melihat pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, berkat Tuhan, bahkan keajaiban-keajaiban Tuhan dinyatakan senantiasa dalam hidup kita. Kami perlu Engkau Tuhan, kami butuh Engkau Tuhan. Kami tidak bisa berjalan sendiri tanpa Engkau. Pegang tangan kami Tuhan, tuntun langkah kami Tuhan, topang hidup kami Tuhan. Berjalan dalam kebenaran-Mu, berjalan dalam kehendak-Mu Tuhan, berjalan dalam rancangan-Mu. Kekuatan, Kau sumber pertolongan. Haleluya, haleluya, haleluya. Setiap langkah kami, setiap waktu berjalan bersama-Mu. Dalam Roh-Mu yang kudus. Haleluya. Kau yang tak pernah membiarkan kami berjalan sendirian, Kau yang selalu ada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Maka tenanglah jiwa kami, aman bersama-Mu Tuhan. Ya, ya, aman bersama-Mu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kau terang hidup kami, Kau yang terangi setiap langkah perjalanan kami. Terang-Mu bersinar, berjalan dalam kehendak-Mu Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari bawa hati kita, nyatakan kepada Tuhan dengan segenap hati-Mu. Tuhan, kami perlu Engkau, Allah Immanuel, Allah yang selalu bersama kami, sertai perjalanan kami setiap hari, setiap waktu.
besertaku, ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku bila Kau tak besertaku. Kami tak mau berjalan di tengah kegelapan dunia. Kau sumber terang kami, Kau sumber pertolongan kami Tuhan. Dengan kasih karunia, oh pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan pimpin langkahku dengan kasih karunia. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah oh bila Kau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Kami perlu Kau Tuhan. Oh pimpin langkahku, haleluya. Kami mengangkat tangan kami, sertai kami Tuhan. Bila Kau tak besertaku, ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan pimpin langkahku dengan kasih karunia. Pimpin langkahku setiap waktu, oh berjalan dalam Roh-Mu, ya Tuhan, kemuliaan-Mu. Sekali lagi mari serukan kepada Tuhan. Tuhan sertai kami. Kami tak bisa berjalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Haleluya, haleluya.
sumber kekuatan kami, oh sumber pertolongan kami setiap waktu. Haleluya. Yesus. Tersesat tanpa-Mu Tuhan, tak mampu tanpa-Mu Tuhan, tak sanggup tanpa-Mu Tuhan, tak bisa berbuat tanpa-Mu Tuhan. Sumber kekuatan kami Tuhan, kami terbatas, Engkau adalah Allah yang tak terbatas dengan apapun juga. Kami tak sanggup, Kau yang memberi kesanggupan. Buat penyertaan-Mu, terima kasih untuk kehadiran-Mu Tuhan sepanjang hidup kami sampai hari ini. Nyata pertolongan-Mu, nyata kuasa-Mu Tuhan, sungguh nyata perbuatan-Mu. Harapan kami Tuhan, Engkau sumber harapan kami yang tidak pernah habis, selalu memenuhkan jiwa kami. Haleluya, haleluya. Dan pengharapan di dalam-Mu tak pernah mengecewakan. Pengharapan di dalam-Mu, oh nyata bagi kami Tuhan. Pengharapan di dalam-Mu, indah pada waktu-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Oh
dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah iman, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah iman, Kau kuatkan besertaku Tuhan, tak pernah meninggalkanku sedetik pun. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah. Sekali lagi dengan segenap hatimu, Immanuel, Allah besertaku. Haleluya, haleluya, amin, amin. Pastikan jiwamu mendapat
tidak pernah membiarkan kami bergumul sendirian, Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang selalu hadir buat kami dalam setiap musim hidup kami, dalam setiap season yang kami harus hadapi. Engkau ada di sana, Tuhan. Kasih-Mu ada di sana, kuasa-Mu ada di sana, Tuhan. Kehadiran-Mu ada di sana, Tuhan. Apa yang kami harus takutkan? Apa yang harus kami khawatirkan? Engkau sumber segalanya ada bersama dengan kami. Bahkan Engkau Bapa kami yang begitu sayang kepada kami. Besar kasih karunia-Mu bagi kami, Bapa. Terima kasih ya Aba, ya Bapa. Kami pastikan perjalanan hidup kami tahun 2023 ini, setiap langkah bersama-Mu ya Aba, ya Bapa. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan Dia. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah, bersama-Mu Bapa. Ku lewati semuanya, teguhkan hatiku. Percaya Bapa bertindak buat kita. Lihat dan nantikan Bapa bertindak buat kita. Pertolongan yang ajaib tepat pada waktu. Nyatakan isi hatimu pada Bapa. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup. Tak
Ada hati yang dikuatkan, ada jiwa yang ditenangkan, ada iman yang dibangun, yang diteguhkan pagi hari ini. Mari sekali lagi katakan, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Amin, haleluya. Terima Bapa meneguhkan hatimu, menguatkan jiwamu, menghibur hatimu. Amin, amin. Memberi pertolongan. Amin, amin. Anugerahmu besar melimpah. Anugerahmu pastikan pagi hari ini ada rasa senang, aman di jiwamu. Ada keberanian yang Bapa berikan kepada kita menghadapi segala musim hidup kita. Pergumulan masalah apapun, percayalah kau tidak sendirian. Bapa ada bersamamu, menolongmu, menguatkanmu, memberi jalan keluar, membukakan pintu-pintu bagimu untuk engkau lalui. Dan di sana ada kebaikannya, ada perlindungannya, ada pembelaannya dan berkatnya. Mari terima pagi hari ini dalam nama Yesus. Ucapkan syukur, ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu yang telah Engkau sediakan pagi hari ini, sepanjang hari ini. Kami terima berkat-Mu, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kita akan berdoa syafaat. Mari bawa doa-doamu di hadiratnya, kerinduan, harapanmu. Nanti Bapak Victor akan berdoa syafaat, memimpin kita dalam doa. Di pagi hari ini kami datang kepadamu dengan ucapan syukur. Karena kami percaya bahwa di tahun baru ini ada kasih setia Tuhan yang selalu baru, penyertaan Tuhan yang ajaib yang selalu ada di dalam hidup kami ini Tuhan. Karena kami yakin ketika kami menjalani di tahun yang baru ini bersama dengan Tuhan, kami akan mengalami pertolongan, kemurahan, anugerah Tuhan yang melimpah di dalam hidup ini. Sekalipun keadaan hidup boleh tidak baik, tapi kami percaya penyertaan-Mu, kemurahan-Mu, kasih setia-Mu selalu indah dan baik di dalam hidup kami ini Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah setiap kami semua umat Tuhan, kami mau meletakkan perjalanan hidup kami di sepanjang tahun yang baru ini hanya dengan mengandalkan Engkau, mau menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan biar kami pun boleh di dalam segala tindakan, kami meletakkan semua itu di dalam pengharapan yang teguh akan janji-Mu, akan kebenaran-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu biarlah kami semua melangkah dengan hati yang teguh, hati yang kuat, hati yang percaya bahwa Tuhan adalah sumber pertolongan.
Engkau adalah sumber kekuatan. Di dalam-Mu ada kasih karunia. Di dalam-Mu ada kemenangan demi kemenangan. Oleh karena itu setiap umat Tuhan, anak-anak-Mu yang hatinya ada di dalam kekacauan, hatinya sedang hancur, takut, khawatir, biar melalui worship pagi hari ini Tuhan, hati kami disegarkan kembali, dikuatkan lagi untuk kami mau melangkah bersama dengan Tuhan. Percaya bahwa di tahun yang baru ini, bahkan di sepanjang perjalanan tahun ini kami akan melihat perkara yang besar. Kami akan menang atas segala sesuatu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ajar kepada kami semua untuk selalu bersekutu dengan Engkau. Selalu mendekat kepada Engkau. Hati pikiran kami pun selaras dengan apa yang menjadi kebenaran-Mu di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Memberkati pelayanan-pelayanan kami. Memberkati bisnis pekerjaan kami. Memberkati rumah tangga kami ya Tuhan. Memberkati segala pergumulan kami. Kami mau letakkan di dalam tangan Tuhan. Dan kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kami mau Tuhan meletakkan semuanya atas hidup ini hanya kepada Engkau saja. Kami percaya tahun 2023 adalah tahun di mana kami boleh semakin naik, semakin bertumbuh dan berkembang, dan kami boleh berbuah di dalam hidup ini. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu, memakai hamba-Mu, memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali pagi yang indah kita bertemu, menghampiri Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Dan tiba saatnya di tahun yang baru ini kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul hidup berkemenangan, saudaraku. Di tahun-tahun yang ke depan yang orang bilang bahwa tahun-tahun ke depan adalah tahun-tahun yang berat, resesi akan terjadi di mana-mana. Tapi mari kita yakin bahwa kita adalah orang-orang umat pilihan Allah yang akan hidup berkemenangan. Nah, pagi ini kita akan belajar bagaimana supaya kita hidup berkemenangan. Saudaraku, kemenangan bukan tentang apa ya dan berapa yang kita miliki, tetapi kemenangan adalah dengan siapa yang kita miliki, siapa yang ada dalam hidup kita. Itu yang menentukan kemenangan kita. Kemenangan bukan tentang apa dan berapa yang kita miliki, tetapi dengan siapa yang kita miliki atau siapa yang ada di hidup kita. Itu yang menentukan kemenangan kita, saudaraku. Roma 8 ayat 31-32 berkata, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita, saudaraku? Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia, saudaraku? Kalau Tuhan ada di pihak kita, tidak ada yang melawan kita, saudaraku. Kita pasti menang. Kita pasti menang jika Allah ada di pihak kita. Karena anaknya aja Tuhan beri buat menebus dosa kita, mengaruniakan buat kita. Apa yang tidak Allah berikan buat kita, saudaraku? Tapi untuk mencapai semuanya itu harus ada proses yang harus kita lewati, harus ada hal yang harus kita pelajari, harus kita lakukan, saudaraku. Sekali lagi, kemenangan bukan tentang apa dan berapa yang kita miliki, tetapi dengan siapa yang kita miliki, siapa yang ada di hidup kita. Itu yang menentukan kemenangan kita, saudara. Di presentasi ini kita lihat, ini adalah cerita yang sering diceritakan banyak orang, sering didengar oleh banyak orang, tentang Goliat dan Daud, saudaraku. Goliat dan Daud itu adalah sebenarnya lawan yang tidak sebanding buat Goliat. Ya, kalau kita
mencermati apa yang menjadi keunggulan Goliat, apa yang menjadi keunggulan Daud, itu sungguh hal yang tidak sebanding, saudaraku. Tinggi Goliat itu 2,9 meter. Tinggi Daud 1,7 meter, hampir setengah. Hampir 2 kali lipat, saudaraku. Ya, secara tinggi kalah jauh Daud. Ya, kalau orang bertempur tuh, misalkan petinju itu kalau bertempur itu, saudaraku, bertarung itu, kalau sudah kalah tingginya jauh pasti jangkauannya kalah, semuanya kalah, beban pukulannya kalah. Ya, Goliat Daud tidak sebanding dengan Goliat. Goliat 2,9 meter, tinggi Daud cuma 1,7 meter. Mau ngomongin apa lagi? Pengalaman perang. Pengalaman perangnya jelas kalah jauh, saudaraku. Goliat sudah perang di mana-mana, Goliat sudah terlatih perang. Ya, tidak terkalahkan. Musuh-musuh semua ketakutan melawan Goliat. Bahkan semua prajurit Israel yang ditantang duel itu tidak ada yang berani maju, saudara. Berarti bisa dibayangkan bahwa Goliat itu adalah prajurit yang gagah perkasa. Ya, tidak ada yang berani. Pengalaman perangnya sungguh luar biasa. Mungkin dia tak terkalahkan, saudara. Sampai sebelum dia ketemu dengan Daud. Suatu hal yang luar biasa. Goliat versus Daud. Daud itu hanya apa? Penggembala domba. Belum pernah terlatih perang. Pelatihnya perang hanya musuh binatang buas, beruang dan singa, saudara. Yang mungkin kalau bertarung tidak ada kata damai. Salah satu harus game over. Ya, pengalaman perang kalah jauh. Goliat punya semuanya, Goliat punya pedang, punya tombak, punya perisai, perlengkapan perang lengkap, saudaraku. Lah Daud hanya datang dengan cuma ketapel. Bagaimana ini perbandingannya? Sama sekali mustahil buat Daud untuk menang, saudaraku. Ya, ketika kita bandingkan itu Goliat versus Daud, sungguh hal yang jomplang, ya kalau bahasa Jawanya, nggak sebanding, saudaraku. Pasti kalah di atas kertas Daud. Tetapi diceritakan Daud menang loh, saudaraku. Daud menang melawan Goliat. Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa begitu, saudaraku? Hanya Daud yang berani maju loh. Yang lain mundur semua, gak berani. Ditantang duel cuma diam saja. Yang berani cuma Daud yang hanya seorang penggembala domba. Kenapa bisa begitu? Pasti ada rahasianya, saudaraku. Pasti ada rahasianya. Nah, mari kita lihat. Mari kita lihat apa rahasianya Daud. Ya, yang diandalkan Daud apa? 1 Samuel 17 ayat 45 berkata, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan yang kau tantang itu. Ini kata Daud. Goliat mendatangi dengan pedang, tombak dan lembing, tapi Daud datang dengan nama Tuhan semesta alam. Nama yang berkuasa, nama yang dapat diandalkan, saudaraku. Kalau Daud datang dengan nama Tuhan, berarti Daud itu kenal dengan Tuhan. Daud itu karib dengan Tuhan, saudaraku. Dia berani maju dan menantang Goliat yang semua perlengkapannya, perangnya lengkap, saudaraku. Pedang, tombak, perisai, perlengkapan, baju perang, semuanya. Ya, dia pengalaman perangnya hebat, tidak terkalahkan. Semua musuh takut, tingginya jauh. Ya, semua di atas kertas harusnya Goliat yang menang. Daud datang hanya dengan nama Tuhan yang menyertai dia, yang memberi kemenangan kepadanya. Ya, cerita akhirnya sudah bisa ditebak. Daud mengalahkan Goliat hanya dengan umpan batu ketapel. Kalau Tuhan sudah berkarya dalam hidup kita, Tuhan sudah ada di dalam hidup kita. Ya, kita dengan
yakin berkata bahwa Tuhan itu perlindungan kita, Tuhan itu kekuatan kita. Tidak ada yang perlu kita takutkan, saudaraku. Mari kejar Tuhan dalam hidupmu, maka engkau akan merasakan kemenangan di dalam Tuhan. Beberapa hari yang lalu, boleh saya cerita, saudaraku. Jadi ketika dia mau berangkat pelayanan, ya dia diantar driver, ya keluar, buka pintu gerbang, dan karena itu hujan deras, saudaraku, hujan deras, ya gak tahu kenapa tiba-tiba itu ketika dia masuk ke mobil langsung injak gas kenceng, dan itu mobil tidak terkontrol, saudara. Mereka kaget, dan bulik saya itu hanya bisa berkata, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan Yesus tolong. Dan yang terjadi, saudara, mobil yang tidak bisa, yang larinya sudah gak bisa terkontrol itu, gak tahu gimana ceritanya, bisa kembali jalan walaupun kenceng, tapi masih bisa selamat, saudara. Ya, harusnya itu mobil itu harusnya masuk got, saudara. Harusnya kalau tidak masuk got, ya dia nabrak mobil di depannya, nabrak orang-orang yang motor-motor yang lewat di depannya. Karena rumahnya kan di Dr. Cipto, dan dekat rumah sakit itu. Ya di gereja, ada gereja namanya GKJTU. Ya, dia keluar dari kontrol, dia hanya bisa bilang, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Dan Tuhan menolong. Bahkan drivernya itu sampai bingung, sampai heran. Kalau bukan karena pertolongan Tuhan, dia berkata, ibu kita nggak akan bisa seperti ini. Mungkin kita bisa nabrak-nabrak yang lain. Oh, sungguh luar biasa ketika nama Tuhan kita ikut sertakan dalam hidup kita. Kita minta pertolongan. Ya, ketika kita dekat dengan Tuhan, tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Dialah yang sanggup menolong hidup kita. Dia yang sanggup menolong hidup kita, saudaraku. Dia luar biasa. Apa musuh Anda hari-hari ini? Apa musuh Anda hari-hari ini, saudara? Ketakutanmu kah? Masa depanku mah? Masa depanmu lah. Pekerjaanmu, keluargamu, pernikahanmu, bisnismu, ekonomimu, sekolahmu, atau apa aja, saudara. Hal-hal yang bisa menekan Anda saat ini. Apa yang Anda alami saat ini? Apa musuh-musuhmu hari ini? Ya, mungkin Anda takut hari-hari depanmu, masa depanmu seperti apa di tahun 2023 ini. Ya, banyak prediksi, resesi dan sebagainya. Pekerjaanmu yang mungkin gak jelas tahun-tahun ke depan. Ya, keluargamu mungkin masih amburadul, pernikahanmu kacau, hubunganmu tidak beres, bisnismu mungkin kamu gak tahu apa yang kamu kerjakan ke depan. Masih belum ada planning yang jelas. Ekonomimu baru morat-marit. Sekolahmu, ya, musuh-musuhmu hari ini, ketakutanmu hari ini yang membuat dirimu kacau. Saudaraku, percayalah bahwa Tuhan, nama Tuhan itu sanggup memulihkan hidupmu, sanggup memulihkan hidupmu. Ya, sanggup memulihkan hidupmu, saudaraku. Mengandalkan Tuhan dalam segala sisi hidupmu. Jangan mengandalkan manusia, saudara. Manusia itu terbatas, saudaraku. Manusia itu terbatas, kasihnya terbatas, kepercayaannya terbatas, yang dia bantu terbatas, pengetahuannya terbatas. Ya, tidak ada manusia yang menguasai semua hal, saudaraku. Jadi jangan mengandalkan manusia dalam hidupmu. Ketika musuh-musuhmu hari ini, apa yang menjadi pergumulan hidupmu hari-hari ini begitu berat, ya, percayalah bahwa Tuhan sanggup untuk memulihkan hidupmu. Jangan mengandalkan manusia. Manusia tertimpa musibah pandemi aja semua sudah kacau, saudaraku. Ya, semua kacau. Pekerjaan kacau, ekonomi kacau,
transportasi kacau, semua kacau, kesehatan kacau, ketakutan ada di mana-mana. Saudaraku, banyak orang yang dulu mengandalkan diri sendiri, dulu merasa nyaman, merasa kuat. Tidak ada satupun yang mungkin dia takutkan. Tapi hari-hari ini banyak yang harus mengalami kebangkrutan, ya, mengalami kehancuran dalam hidupnya. Sekarang kita tidak bisa memprediksi ke depanmu seperti apa, saudaraku. Tapi percayalah bahwa ketika kita mengandalkan nama Tuhan, maka Dia Allah yang tidak terbatas dalam hidup kita. Dia Allah yang sungguh mengasihi kita, ya, kasih-Nya tak terbatas dalam hidup kita. Dia adalah Allah yang memelihara kita, saudaraku. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kemenangan itu ada dalam hidup kita, saudaraku. Bagaimana kita bisa mencapai kemenangan dalam hidup kita? Mari kita belajar dari hidupnya Daud, saudara. Belajar dari kehidupannya Daud, itu luar biasa. Ya, kisah para rasul 13 ayat yang ke-22 berkata, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Bagaimana kemenangan itu ada dalam hidup kita? Ini kuncinya, saudaraku. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Wow, luar biasa, saudara. Kuncinya dua, berkenan di hatiku, berkenan di hati Tuhan. Dan yang kedua, melakukan segala kehendak Tuhan. Itu kunci kemenangan dalam hidup Daud, saudara. Nah, bagaimana sih berkenan di hati Tuhan itu? Berkenan itu sama dengan menyenangkan hatinya Tuhan, saudara. Menyenangkan hatinya Tuhan. Kita sering menyanyi, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Berkenan itu artinya menyenangkan Tuhan, menyenangkan hatinya Tuhan. Nah, bagaimana, saudaraku, pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya menyenangkan hatinya Tuhan? Caranya adalah kita harus bergaul dengan Tuhan, saudaraku. Mendekat dengan Tuhan, merindukan Tuhan. Kalau kita mau berkenan di hati Tuhan, simpel, bergaul dengan Tuhan, mendekat dengan Tuhan. Dikatakan Henokh itu bergaul karib dengan Tuhan dan itu menyenangkan Tuhan, saudaraku. Nah, bagaimana menyenangkan Tuhan? Ya, kalau berkenan itu menyenangkan hati Tuhan. Nah, bagaimana caranya menyenangkan hatinya Tuhan? Saudaraku, simpel menyenangkan hatinya Tuhan itu. Ya, selalu punya waktu dengan Tuhan. Ya, punya persekutuan dengan Tuhan. Mungkin Anda bangun pagi, Anda cukup datang berdoa, ya, mengucap syukur buat kasih Tuhan, ya, bersyukur buat rahmat-Nya dalam hidup kita, mengutamakan Tuhan dalam hidupmu. Nah, itu simple, itu sudah menyenangkan hatinya Tuhan, saudara. Tapi hal yang simple kadang kita tidak bisa melakukannya, kita kadang melupakannya, saudara. Mari kejar hari-hari ini untuk Anda selalu menyenangkan hati Tuhan, untuk selalu dekat dengan Tuhan, ya, punya waktu untuk selalu dekat dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, saudaraku. Ya, renungkan
firman Tuhan, baca firman Tuhan. Yosua berkata, kalau kita memperkatakan firman Tuhan dan merenungkannya dan melakukannya, maka hidup kita akan beruntung, saudaraku. Ya, kejar itu, kejar itu. Kalau Anda pengen menang dalam hidup, jadilah orang yang berkenan di hatinya Tuhan. Jadilah orang yang berkenan di hatinya Tuhan, menyenangkan hatinya Tuhan, dekat dengan Tuhan, dalam hadirat Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Oh, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Yang pertama, berkenan di hati Tuhan. Itu yang harus Anda kejar, menyenangkan Tuhan. Yang kedua, saudara, lakukan segala kehendak Tuhan. Melakukan apa menjadi perintah Tuhan. Ya, saudara, perintahnya jelas di dalam Alkitab. Ya, taati perintahnya. Kalau mungkin hari-hari ini kamu sudah dekat dengan Tuhan, atau Anda belum dekat dengan Tuhan, tapi ketika Tuhan bisa bicara dengan Anda melalui orang-orang lain, mungkin saat ini hidup Anda terlalu berat dan butuh pertolongan Tuhan. Datang kepada Tuhan. Ya, lakukan ketika Anda diingatkan. Mungkin Anda diminta mengampuni seseorang, atau Anda diminta untuk menghubungi seseorang. Lakukan, saudaraku. Lakukan. Jangan sombong di hadapan Tuhan. Tuhan tidak suka orang yang sombong, saudara. Tapi Tuhan suka orang yang rendah hati, datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, mengandalkan Tuhan. Jika hari-hari ini engkau diingatkan melalui firman Tuhan, melalui hamba-hamba Tuhan, melalui teman-teman sekitarmu, lakukan dengan segera, jangan ditunda-tunda. Mungkin itu terobosan dalam hidupmu. Mungkin itu terobosan dalam hidupmu. Mari pagi hari ini kejar dua hal ini. Kalau Anda pengen kemenangan terjadi dalam hidupmu, kejar dua hal ini. Menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan dan melakukan segala kehendak Tuhan, saudara. Haleluya. Kemenangan bukan tentang apa dan berapa yang kita punya, tapi kemenangan terjadi kalau Tuhan ada di pihak kita, saudara. Mari mengejar Tuhan ada di pihak kita. Kejar Tuhan ada di pihak kita, saudara. Kejar, kejar, kejar. Ya. Belajar menyenangkan Tuhan, belajar berkenan di hatinya Tuhan, seperti Raja Daud, melakukan segala kehendak Tuhan. Mari pagi ini bangun komitmen kembali untuk menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Banyak caranya, saudara, banyak caranya. Punyai hari-hari, waktu-waktu, ya, jam-jam khusus dekat dengan Tuhan, menjadi orang yang menyumbangkan hati Tuhan, saudara. Pasti kemenangan itu terjadi dalam hidup. Pasti kemenangan itu terjadi dalam hidup. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasa kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Oh, ku rasa kalau kemenangan ini terjadi dalam hidupmu, saudara,
bangun kembali komitmenmu hari-hari ini untuk selalu menjadi orang yang seperti Daud. Saudaraku, kuncinya dua hal tadi. Kuncinya dua hal. Menjadi orang yang berkenan di hatinya Tuhan dan yang melakukan segala kehendak. Mari kejar dalam hidupmu, berkomitmen kembali pagi ini. Tuhan, ini setiap kami, Tuhan, kami rindu terjadi terobosan dalam hidup kami, terjadi kemenangan dalam hidup kami, dan kami percaya kemenangan itu bisa ada dalam hidup kami jika kami berkenan di hati-Mu, Tuhan, jika kami melakukan segala kehendak-Mu, Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami menyerahkan hidup kami, semua yang ada dalam hidup kami, pergumulan hidup kami, segalanya Tuhan, kami serahkan kepada-Mu. Kami rindu kemenangan terjadi dalam hidup kami. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasa kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di kamu yang butuh kemenangan dalam hidup. Taruh kedua tanganmu di dadamu, saudara. Berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan. Tuhan, ini setiap kami yang membutuhkan kemenangan dalam hidup kami, Tuhan. Kami percaya di dalam nama-Mu ada kemenangan. Di dalam nama-Mu Tuhan terjadi terobosan. Kami ingin selalu menjadi orang yang berkenan di hati-Mu, yang melakukan segala kehendak-Mu, Tuhan. Ini komitmen hidup kami untuk menatap hari-hari ke depan kami. Kami percayakan semua dalam tangan-Mu, Tuhan. Kami percayakan semua dalam tangan-Mu, Tuhan. Oh, ku yakin, ku yakin, ku yakin, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Puji Tuhan. Mari awali tahun yang baru bersama Tuhan. Terus semangat dengan komitmen baru, komitmen hidup baru, semangat baru, sukacita yang baru, langkah-langkah baru. Tuhan beserta dan tidak pernah tinggalkan kita. Saya bersyukur Anda tetap setia dalam doa pagi kita saat teduh dan terus bertumbuh dalam Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa, terima kasih buat tuntunan-Mu sepanjang ibadah ini, buat semua lawatan-Mu yang luar biasa. Memberkati semua yang sudah bertugas melayani hari ini, juga khususnya hamba-Mu Pak Agus Widodo yang telah sharing firman. Tuhan memakai rumah tangga keluarganya semakin dahsyat bersama Tuhan. Hidup kami pun semuanya bertumbuh di tahun yang baru dengan semangat yang baru, langkah-langkah yang baru, dan semuanya pasti indah bersama Tuhan. Kami tidak khawatir karena Immanuel, Tuhan bersama kami. Sekarang kami mau masuki hari ini, kiranya naungan berkat Tuhan ada sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus, saudaraku, sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa, sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi,
Selamat tahun baru, Tuhan memberkati.